Halo, kaum penasaran dimanapun kalian berada. Selamat datang di Scary Box. Terima kasih telah mampir di channel ini. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Kali ini saya akan membahas tentang asal-usul Leak Bali. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan bunyi loncengnya. Oke, langsung saja masuk ke pembahasannya. Leak Bali. Leak dalam catatan sejarah sudah ada pada abad ke-11. Tepatnya pada ketika Raja Erlangga memerintah Jawa pada tahun 1921 Masehi. Dan kisah Leak ini bermula dari janda sakti. Nama janda itu adalah Dayu Datuk. Dikisahkan Dayu Datuk hidup di desa Girah yang masih menjadi kawasan Majapahit saat itu. Dayu Datuk lebih dikenal dengan sebutan calon arang. Masyarakat zaman dulu sangat takut terhadap calon arang karena janda itu mempunyai ilmu sihir yang sangat menakutkan. Lalu calon arang menuliskan semua mantra ilmu hitam yang ia kuasai dalam sebuah kitab. Dan si calon arang ini mempunyai anak yang sangat cantik bernama Ratna Manggali. Ratna Manggali sudah cukup umur untuk menikah, namun sayangnya tidak ada satupun pemuda yang berani mendekatinya karena ibunya punya ilmu sihir yang sangat menakutkan. Calon arang ini terkenal sangat kejam. Dia bahkan sudah membunuh beberapa warga desa dengan ilmu hitam yang dia miliki. Warga yang ia bunuh dijadikan tumbal demi menambah kekuatan ilmu hitam calon arang. Makanya banyak sekali warga yang benci dengan calon arang. Informasi tentang kematian warga yang mati dibunuh oleh calon arang terdengar sampai ke istana. Pihak istana kala itu tidak tinggal diam. Raja langsung mengirim prajurit untuk menghabisi calon arang. Untungnya prajurit tahu kalau calon arang itu sangat sakti. Maka mereka menyusun rencana menyerang calon arang saat ia sedang tidur. Malam pun tiba, para prajurit mengendap-endap ke halaman calon arang. Salah satu dari mereka mengintip calon arang dari celah dinding kayu. Ia melihat calon arang sedang tidur di atas ranjang kayunya. Kebetulan ranjang calon arang ini dekat sekali dengan jendela. Pintu jendela itu tidak dikunci. Prajurit itu berniat untuk menarik rambut calon arang, lalu menebas wanita itu. Namun sayangnya, si prajurit itu gagal. Calon arang terbangun. Dia sangat marah. Kedua matanya melotot, seperti mau keluar dari ceruknya. Lalu mata calon arang mengeluarkan api yang menyala-nyala dan membunuh semua prajurit yang ada di rumahnya. Dari sekian banyak prajurit yang dikirim raja, hanya satu yang selamat dari ilmu sihir calon arang. Prajurit yang selamat langsung kembali ke istana dan langsung menceritakan kejadian itu pada raja. Laporan si prajurit membuat raja marah dan langsung memerintahkan Empu Barada untuk menghadapi calon arang. Empu Barada tidak ingin gegabah. Dia tahu betul kalau calon arang sangat sakti. Dia langsung menyusun strategi cerdik untuk menghadapi calon arang. Empu Barada akan mencuri kitab ilmu hitam dan dengan begitu calon arang akan kehilangan seluruh kekuatan sihirnya. Ternyata strategi Empu Barada ini berhasil. Dengan strategi cerdik yang ia miliki, Empu Barada berhasil mencuri kitab ilmu sihir milik calon arang. Janda itu pun kehilangan ilmu sihirnya. Tahun berganti tahun sepeninggalan Empu Barada, tak diketahui kitab sihir itu berada di tangan siapa. Namun beberapa murid calon arang yang sudah mempelajari sebagian kecil ilmu sihir, mereka melarikan diri ke Bali. Nah, di Pulau Dewata itulah beberapa murid calon arang melestarikan ilmu sihir milik gurunya. Mereka bahkan mengajarkan ilmu itu ke beberapa orang yang ingin mempelajarinya. Dan pada akhirnya ilmu sihir yang berkembang di Bali dikenal dengan sebutan Leak. Ilmu Leak ini dapat dipelajari dari lontar-lontar yang memuat serangkaian ilmu hitam. Nah, jadi murid
Calon arang yang melarikan diri ke Bali itu menuliskan ilmu pengleakan pada kitab lontar dan membuatnya menjadi 4 kitab, yaitu Lontar Candra Berang, Lontar Sampian Emas, Lontar Tanting Emas, dan Lontar Jung Biru. Sedangkan ilmu leak ini ada 3 tingkatan. Yang pertama, ilmu leak tingkat bawah. Orang yang menguasai ilmu leak tingkat bawah ini bisa merubah wujudnya menjadi binatang, seperti monyet, ayam, dan lain-lain. Yang kedua adalah ilmu leak menengah. Orang yang mencapai ilmu leak tingkat ini dapat merubah wujud menjadi cakar dan paruh dan berbisa. Bukan hanya itu, kedua matanya juga bisa mengeluarkan api dan tentunya sangat mematikan. Dan yang ketiga, ilmu leak tingkat tinggi. Orang yang mencapai ilmu leak tingkat tinggi bisa merubah wujudnya menjadi bade. Apa itu bade? Bade adalah menara penyusungan jenazah bertingkat 21 atau tumpang selikur dalam bahasa Bali. Dan seluruh tubuh menara tersebut berisi api yang menjalar-jalar. Sehingga apa saja yang kena sasarannya bisa hangus menjadi abu. Nah, itulah sekelumit ilmu perleakan Bali. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa share, like, dan subscribe channel ini agar saya semangat untuk membuat video-video seperti ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. Salam creepy.